Selamat datang kembali di Sapolohe TV bersama dengan saya. Kali ini kita akan mengulas tentang 8 cara yang dipakai untuk mengeksekusi terpidana mati. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sapolohe TV bersama saya agar tidak ketinggalan dengan video menarik berikutnya. Sejak dulu hukuman mati diterapkan di beberapa negara bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal berat, misalnya pembunuhan berantai atau berencana. Bahkan sampai saat ini banyak negara yang masih mempraktikkan hukuman ini bagi pelaku kejahatan berat. Biasanya metode hukuman mati yang umum dilaksanakan oleh banyak negara adalah pancung, tembak mati, kursi listrik, hukuman gantung, hingga hukuman mati dengan suntikan obat medis. Namun tahukah Anda jika di zaman dulu hukuman mati pernah dilaksanakan secara sadis dan mengerikan? Nah, berikut ini adalah 8 cara yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Yang pertama, hukuman mati dengan cara menguliti pelaku hidup-hidup. Metode hukuman mati ini dinamakan dengan flaying, yakni menguliti manusia hidup-hidup. Sebetulnya metode ini dilakukan bukan hanya untuk hukuman mati, namun juga digunakan untuk tujuan lain yang tak kalah kejamnya, seperti menghilangkan jati diri seseorang. Dengan maraknya kepercayaan akan tahayul yang menyebar di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan, membuat hukuman mati jenis ini menjadi salah satu pilihan metode untuk menghukum mati pelaku kejahatan yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Tak terbayang bagaimana sakitnya dikuliti hidup-hidup. Pada awalnya, kulit bagian dada akan disayat dengan pisau dan perlahan-lahan bagian kulit lainnya juga akan dilepaskan dari daging. Hukuman ini dilakukan tanpa obat bius dan pelaku kejahatan tetap dibiarkan hidup dan meronta kesakitan. Yang kedua, linci. Linci adalah hukuman mati sadis yang pernah diterapkan di negara Tiongkok pada zaman dinasti Tang pada tahun 600 hingga 700-an. Bahkan hukuman mati ini juga pernah dilakukan pada tahun 1905 dan itu adalah hukuman terakhir bagi hukuman menyakitkan ini. Hukuman mati linci bahkan disebut sebagai hukuman mati paling perih dan menyakitkan yang pernah ada. Sampai-sampai hukuman ini dijuluki kematian buruk akibat sayatan. Faktanya, linci memang menghukum pelaku kejahatan dan pengkhianat negara dengan cara menggantung pelaku di tempat umum dan tubuh pelaku akan diiris dengan pisau sedikit demi sedikit. Hingga pada akhirnya pelaku kejahatan akan mati pelan-pelan akibat kekurangan darah. Dan tentu ini adalah kematian yang sangat menyiksa. Yang ketiga, digantung, ditarik, dan dipotong-potong. Secara harfiah, hukuman ini mengacu pada hukuman gantung, tarik, dan membagi tubuh menjadi 4 bagian. Menurut laman Britannica, hukuman mati ini pernah diterapkan di Inggris pada 1283 silam bagi siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Parahnya lagi, terkadang mayat, lebih tepatnya potongan tubuh pelaku kejahatan, diletakkan di tengah keramaian publik, tujuannya untuk memberi efek jera dan rasa takut bagi masyarakat. Dengan kondisi sosial yang kondusif, tentu akan memberikan rasa aman bagi raja atau ratu yang saat itu memimpin negara. Yang keempat adalah hukuman mati dengan cara pancung. Hukuman pancung adalah hukuman dengan memenggal kepala manusia. Hukuman ini masih diterapkan oleh beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, sesuai syariat Islam kasus pembunuhan. Pada hukuman pancung, terdakwa yang akan dieksekusi biasanya ditutup matanya, sehingga mereka tidak dapat melihat pedang atau kapak yang datang menebas leher mereka, agar mereka tidak dapat menghindar atau mengelak. Alat yang masih biasa digunakan Arab Saudi untuk hukuman pancung adalah pedang. Dengan sekali tebas, biasanya kepala manusia yang dieksekusi itu langsung putus dan menggelinding. Pada tahun 2011 silam,
Masyarakat sempat heboh dengan kasus Ruiyati binti Satubi, tenaga kerja wanita asal Indonesia, dihukum mati dengan cara pancung di Arab Saudi. Yang kelima adalah dengan cara kursi listrik. Hukuman mati dengan memakai kursi listrik pernah digunakan di Amerika Serikat. Selain Amerika, Filipina juga pernah menggunakan metode ini terakhir pada tahun 1976. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengalirkan aliran listrik di kursi korban. Kursi yang digunakan adalah kursi khusus dengan kekuatan 200 sampai 2400 volt yang akan dialirkan sekitar 20 hingga 30 detik. Efek dari setruman kursi listrik itu dapat langsung membuat jantung manusia berhenti bekerja dan menimbulkan efek mengerikan pada tubuh. Yang keenam adalah dengan cara digantung. Hukuman gantung adalah hukuman dengan cara menggantung leher manusia di tiang gantungan. Konon kabarnya hukuman gantung ini kali pertama digunakan oleh kerajaan Persia pada zaman dulu kala. Yang ketujuh adalah dengan cara suntik mati. Hukuman mati ini konon kabarnya yang paling sedikit rasa sakitnya. Hukuman suntik ini juga digunakan di Amerika Serikat, Vietnam, Cina, dan Thailand. Hukuman suntik mati ini digunakan dengan cara mengisi racun berdosis tinggi kepada calon korban. Cairan yang berisi racun itu biasanya terdiri dari 3 jenis zat. Zat pertama adalah sodium thiopental yang berfungsi untuk membuat korban tertidur. Zat racun kedua adalah pancuronium bromide yang memberi efek lumpuhnya sistem kerja paru-paru sehingga membuat korban susah bernapas. Zat racun yang terakhir adalah potasium klorida yang mampu memberikan efek pompa darah dari jantung berhenti bekerja secara pelan-pelan. Yang kedelapan adalah tembak mati. Hukuman tembak mati masih menjadi hukuman yang masih banyak digunakan di negara-negara di dunia. Hukuman ini dilakukan dengan cara menembak jantung seseorang dan biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Negara-negara yang masih menggunakan metode hukuman mati ini adalah Indonesia, Malaysia, Somalia, Cina, Taiwan, Rusia, dan Yaman. Di Indonesia, hukuman mati ini dilakukan oleh 12 anggota polisi, masing-masing menggunakan senjata laras panjang. Namun yang diisi peluru hanya 3 senapan dengan tujuan menjaga psikis si penembak. Ke-12 polisi itu dipastikan juga akan mengambil secara acak senapannya. Nah, demikian video kita kali ini tentang 8 cara yang dipakai untuk mengeksekusi terpidana mati. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.